Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Selvina, NIM 2210208005. Mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, dosen pengampu Dr. Muhammad Istaini SAG MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang implementasi holistik integratif ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, ada definisi holistik. Kata holistik berasal dari kata holisme yang diambil dari bahasa Yunani, holos, yang berarti semua atau keseluruhan. Dalam bahasa Inggris berarti holistik diambil dari kata whole yang berarti keseluruhan. Kata holistik diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh. Istilah holistik merupakan sebuah peristilahan yang berasal dari bahasa Inggris, dari asal kata whole, yang artinya keseluruhan. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata holisme diartikan sebagai suatu cara pendekatan terhadap suatu gejala atau masalah, dengan melihat gejala atau masalah tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Dari kata holisme inilah kata holistik diartikan sebagai suatu cara pandang yang menyeluruh. Selanjutnya, pendidikan holistik. Pendidikan holistik adalah sebuah filsafat pendidikan yang didasarkan pada pemikiran bahwa setiap individu dapat menemukan identitas, makna, dan tujuan hidup melalui keterkaitan dengan masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-nilai spiritual. Pendidikan holistik memperhatikan potensi yang diambil peserta didik, baik dalam aspek intelektual, emosional, artistik, kreatif, dan spiritual. Menurut Jeremy Handel Thomas, pendidikan holistik merupakan suatu usaha membangun secara utuh dan seimbang pada setiap peserta didik dalam semua aspek pembelajaran, yang mencakup aspek spiritual, budaya, moral, imajinatif, intelektual, estetika, emosi, dan fisik, yang mengarahkan aspek-aspek kekerasan. Promosi sebuah kesadaran tentang dibalik Tuhan, hal tersebut merupakan tujuan akhir dari semua kehidupan di dunia. Selanjutnya, pembelajaran holistik dan pembelajaran integratif. Pembelajaran holistik adalah pembelajaran secara menyeluruh, sebab membangun manusia secara utuh, yaitu bukan hanya dari dimensi kognitif saja, akan tetapi juga memperhatikan dimensi efektif dan psikomotoriknya. Selain itu, perhatikan bagaimana suatu pembelajaran dalam prosesnya dapat menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa pembelajaran holistik merupakan pembelajaran yang mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri peserta didik, baik dari aspek kognitif, efektif, fisik, sosial, dan estetika, dan juga spiritual. Istilah pembelajaran integratif atau terpadu berasal dari kata belajar mengajar terpadu atau pendekatan kurikulum terpadu. Selanjutnya, integratif secara sederhana dan umum. Secara sederhana, pembelajaran integratif merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu. Dalam hal ini, pengintegrasian dilakukan bukan hanya pada konten materi pembelajaran ataupun konten muatan akan, tetapi lebih jauh mengintegrasi konteks hasil belajar, konteks pengalaman belajar, dan konteks konten belajar. Pemaduan konteks hasil belajar berarti dalam pembelajaran integratif, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh secara terpadu. Selanjutnya, sedangkan secara umum, integratif diartikan sebagai penyatuan secara terencana dari bagian-bagian yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang seri dan utuh. Menurut pandangan Assegaf, integratif merupakan keterpaduan antara wahyu dan bukti-bukti yang ditemukan di alam semesta. Integratif di sini bukan berarti antara berbagai ilmu tersebut dilebur menjadi satu bentuk ilmu yang identik, melainkan corak karakter suatu proses yang berusaha mengintegrasikan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, mengintegrasikan dan memaksimalkan perkembangan kognisi, emosi, seni, jasmani, sosial, motorik, dan bahasa. Selanjutnya, pembelajaran holistik. Raja Koni mendefinisikan pembelajaran holistik integratif merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik
secara individu atau kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep keilmuan secara holistik, otentik, dan bermakna. Pembelajaran holistik integratif merupakan model pembelajaran yang apabila dilakukan dengan maksimal sesuai dengan yang disyaratkan, maka akan dapat mengembangkan kemampuan anak secara maksimal. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang ditanamkan pada anak. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran holistik integratif. Yang pertama, guru sebagai desain pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai mediator. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Yang keempat, guru sebagai motivator bagi peserta didik. Yang dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran holistik integratif yaitu yang pertama melakukan eksplorasi, selanjutnya penemukan penyimpulan kewaspadaan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah bersedia menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.